Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang nun taukid ya. Nun taukid disambung dengan domir-domir, dan juga kita sudah membahas mudha'af ya. Baik itu yang sulasi, mujarrad atau mazid, atau juga yang rubai. Dan juga kita sudah bahas ketika mudha'af ini dalam bentuk isim fa'il, masdar, dan juga isim maf'ul, dan juga fi'il amr, dan juga kemasukan la nahiyah atau kemasukan al-jazim. Kemudian kita sudah bahas juga hukum-hukum daripada mudha'af, yaitu ada kalanya wajib, ada kalanya umum tanya ya nggak boleh, atau juga ada kalanya dia boleh. Ya boleh di fakul idgham, boleh diidghamkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan tersulit dalam ilmu shorof ya. Sebagaimana dalam nahwu itu yang paling sulit pembahasannya adalah ismul ladzi la yansharif, maka dalam shorof pembahasannya itu yang paling sulit adalah mu'tal ya. Kenapa? Karena dalam mu'tal nanti itu ada terjadi namanya banyak sekali perubahan. Ima perubahannya itu dengan mengganti huruf, atau dengan memindahkan harokat, atau dengan membuang. Dalam satu kalimat, ima terjadi dari salah satu tiga itu, atau dua dari tiga itu, atau tiga-tiganya ada di dalam satu kalimat. Nah, makanya kita nanti akan merombak pembahas kalimat tersebut, bahwa apakah kalimat itu perubahannya disebabkan oleh naql, atau oleh qalb, atau oleh hadzf. Nah, makanya pembahasan ini sangat panjang ya. Pembahasan terpanjang dalam ilmu shorof ya mu'tal. Apa namanya? Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Ya, jadi berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan ya udah sulasi mujarrad, ya kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, sedangkan mu'tal ya ini nanti beserta pembagiannya itu pembahasannya sangat panjang, makanya mungkin ini kita tidak bisa selesaikan dalam satu pertemuan, bisa jadi 2 pertemuan atau 3 pertemuan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya. Tapi sebelumnya ini kan megangnya syarahnya Syekh Syarif Jurjani ya rata-rata ya. Nah, kemarin itu di pembahasan mudha'af ya, itu di nuskhah kalian itu ada yang nggak ada tuh. Mana ya? Oh, yang di pembahasan mudha'af yang ini. Yang pembahasan itu apa? Dari kata yas'itma'anna yatma'innu tamadda yatamaddu wa kadza hadil af'al idza banaita halil maf'ul nahu madda yamuddu wa kadza nazairuh wa fi nahwi madda apa? Wa fi nahwi mudda masdaron wa kadzalika idza tasala bil fi'li. Ada enggak di nuskhah kalian? Coba dari kata itma'anna yatma'innu. Terus tuh sampai wa kadzalika ada enggak? Sampai enggak ada. Ada di nuskhah kalian. Idza tasala bil fi'li. Oh, itu apa namanya? Pentahqiqnya siapa? Oh, di syarah Syekh Kailani itu. Yang di Syekh Syarif Jurjani, ente megang syarahnya apa? Kailani.
Coba lihat. Saya cari Jurjani. Ini gak ada tahqiqan ini. Ya, soalnya di ada yang ditahqiq gak? Syarah saya cari Jurjaninya. Ada yang ditahqiq? Hah? Sama semua? Selain Mirathun Nubuwah? Gak ada ya? Iya, kalau yang ditahqiq itu kemungkinan nuskhahnya nggak ada tuh. Idza tasola bil fi'li alifud dhamir. Nah itu biasa harusnya nggak ada. Nanti di nuskhah saya nih ada yang hilang di pembahasan mu'tal nih. Makanya nanti saya minta kita bahas nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil mu'talli. Al-mu'tallu huwa makana ahadu usulihi harfa illatin wa hiyal wawu wal alifu wal ya'u wa tusamma hurufal maddi wal lini wal alifu hina idzin takunu munqalibatan an wawin au ya'in ya. Wa anwa'uhu sab'atun. Oke. Jadi kita akan membahas mu'tal ya. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan ada yang belum paham atau ada yang nggak paham di tengah-tengah jalan itu ditanyain aja gitu. Ditanya aja karena kita akan kita akan bahas pembahasan ini jangan sampai bingung gitu ya, nggak paham tapi diam gitu. Tapi tanya ya kalau ada yang nggak paham karena ini merupakan salah satu pembahasan tersulit dalam ilmu shorof gitu. Oke. Ya, kita taruhlah di sini ada pembagian al-fi'lu kemarin ya. Al-fi'lu itu ada kalanya dia salim. Nah, ketika kita mengikuti taksim akhor, ya salim itu bisa terbagi menjadi 3. Ya. Dan dimana ini taksim lainnya, enggak seperti pembagian yang kemarin. Yang pertama itu sahih. Ya, yang kedua itu mahmuz. Yang ketiga itu mudha'af. Ya, mudha'af ada yang kemarin tuh sulasi. Ada juga yang rubai. Oke. Nah, sedangkan kalau ini kan kita mengikuti pembagian taksimul akhor. Kalau taksim yang kemarin kita bahas bahwa fi'il itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Seperti itu. Nah, kalau yang ghairu salim berarti mencakup mahmus dan juga mudha'af dan juga mu'tal beserta pembagiannya. Seperti itu. Nah, makanya kita ngikutin taksim yang lain karena nanti bahwa mudha'af itu nggak masuk ke dalam mu'tal. Seperti itu. Bahwa mudha'af tidak seperti mu'tal. Kenapa? Karena di dalam mu'tal itu banyak sekali perubahan yang dimana itu tidak terjadi di mudha'af. Seperti itu. Makanya kita masukkan ke kategori salim. Karena dia tidak banyak perubahannya sebagaimana halnya itu terjadi di mu'tal yang banyak perubahan. Makanya kita pakai taksim yang lain. Nah, di mana ini taksim yang dipakai oleh para mutaakhirin. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu sebelum masuk ke pembahasan anwa' al-mu'tal, kita akan masuk
ke ta'rif daripada mu'tal itu sendiri. Oke ya. Al-mu'tal. Oke. Nah, kita akan masuk ke ta'rifnya. Al-mu'tal. Ya, mu'tal itu secara bahasa dia dari kata i'talla. Ya, i'talla. Nah, i'talla berarti ini mudha'af ya. Mudha'af yang dimana dia bisa bentuknya itu bisa kita jadikan mu'tallun. Nah, mu'tallun dia bisa isim fa'il, dia bisa isim maf'ul. Kalau isim fa'il berarti takdirnya mu'talilun. Kalau isim maf'ul takdirnya mu'talalun. Seperti itu. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Itu secara lugatan dia dari kata i'talla. Artinya marot ya, artinya marot atau ada kecacatan kayak gitu. Kenapa kok dinamakan huruf illat nanti atau mu'tal? Karena di situ banyak sekali perubahan gitu. Banyak sekali terjadinya perubahan di dalam satu kalimat. Nah, inilah yang menyebabkan dia itu ada kecacatan atau ada penyakit seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ada penamaan yang lain selain huruf mu'tal itu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Maka pesan yang akan kita sampaikan istilahnya dulu ini. Nah, secara istilah mu'tal itu adalah makana ya ahadu usulihi harfa illatin. Ya. Jadi secara istilah mu'tal itu dia adalah ma. Ma di sini adalah sebuah lafaz atau fi'il atau kalimat. Lafaz atau kalimat. Kalimat yang dimana salah satu daripada usulnya. Nah, usulnya ini kembali ke ma, domirnya. Salah satu daripada asal kalimatnya atau asal lafaznya itu berupa huruf illat. Seperti itu, berupa huruf illat. Jadi salah satunya imma di fa atau di ain fi'il atau di lam fi'il. Maka di sini kata usul. Usul itu berarti mengarah kepada fa ul fi'il atau ainu al fi'il atau juga lamul fi'il. Seperti itu. Nah, makanya kita tidak menoleh terhadap sebuah ungkapan nasirun. Nasirun itu alif tuh, ada huruf illat. Itu alif yang ada di nasirun itu tidak kita anggap tuh. Ya. Kenapa? Karena di situ alifnya zaidah. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa kita katakan itu kemasukan huruf illat. Seperti itu. Karena alif yang ada di nasirun di wazan fa'il itu alifnya zaidah. Juga kita nggak bisa katakan wazan isim maf'ul yang mengatakan mansurun, ya, bahwa waw yang ada di mansurun itu huruf illat. Enggak. Karena kenapa? Karena waw yang ada di maf'ulun itu hasil isba', ya. Isba' dari harokat dhammah. Seperti itu. Isba' itu kemarin apa? Melebar. Karena ada dhammah yang di sebelumnya, maka di situ dikasih waw, seperti itu. Mansurun madrubun, waw yang ada di isim maf'ul itu tidak bisa kita katakan kemasukan huruf illat gitu. Yaitu disebabkan karena adanya isba'. Oke. Jadi kenapa? Karena itu bukan waw, karena itu wawnya bukan asliyah, bukan berasal dari tiga ini, fa'ul fi'il. Tidak jatuh kepada fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il. Makanya waw dan juga alif yang ada di isim fa'il dan juga maf'ul itu nggak bisa kita katakan kemasukan huruf illat. Seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan dia itu mu'tal dalam fi'il, maka dia harus ada di salah satu ini, di salah satu usulnya, mau itu di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il. Hakada. Oke.
Itu satu. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada sebuah ungkapan, ya, ini kan di dalam ta'rifnya itu suatu lafaz, ketika dia mau dikatakan mu'tal, kemasukan salah satunya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan ungkapan seperti wafa, gitu ya. Salah satunya ini wafa, kemudian apa? Rawa, ya, rawa. Kemudian apa lagi? Waqo, syawa, dan seterusnya. Nah, ini kan huruf illatnya 2. Seperti itu. Ada waw dan fa, berarti bukan salah satunya dong. Berarti ini apa? Salah duanya. Nah, ya, wafa, rawa, waqo. Maka bagaimana cara menjawabnya? Maka cara menjawabnya dengan jawaban ulama bahwa kalau kemasukan satu aja itu udah termasuk huruf illat, apalagi kemasukan 2. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Kalau kemasukan satu aja itu termasuk huruf illat, apalagi 2 atau lebih. Itu lebih parah lagi. Seperti itu. Makanya di sini dikatakan huruf mu'tal salah satunya aja sudah kemasukan huruf illat, itu sudah dikatakan cacat, apalagi kemasukan 2. Maka salah satu ini sudah mewakilkan 2 atau lebih. Seperti itu ya. Ya, jadi ta'rif daripada makana ahadu usulihi itu sudah mewakili huruf illat atau sudah mewakili kalimat yang kemasukan 2 huruf illat. Hakada. Kira-kira seperti itu. Dah. Oke. Sedangkan kita setelah masuk ke ta'rif, kita akan masuk jadi dengan kata ahadu usulihi itu mengeluarkan apa? Huruf-huruf huruf-huruf illat yang ada di selain usulihi. Ya, ghairu usulihi la yu'taddu bil mu'tal. Selain usul, yang dimana selain usulnya itu kemasukan huruf illat, maka itu enggak dianggap al mu'tal. Seperti mansurun. Mansurun enggak bisa kita katakan al mu'tal karena wawnya tidak masuk kepada salah satu daripada usulnya gitu, yaitu imma di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il. Hakada. Oke, sekarang harfa illatin. Ya, salah satu usulnya itu kemasukan huruf illat. Nah, apa aja huruf illat? Huruf illat itu ada apa aja? Yang pertama, ya, huruf illat itu ada waw, ada ya, ada alif. Nah, waw, ya, dan alif. Nah, itu seperti ini. Waw, ya, dan alif atau ayu ya. Kenapa kok huruf illat ini 3? Karena kategori yang pertama waw dan ya. Karena ketika ada satu kalimat, kemudian nanti kemasukan waw dan ya, itu nanti kalimat itu akan terasa berat. Seperti itu. Akan terasa berat sehingga sehingga itu dianggap sebuah kecacatan. Maka mau nggak mau kita harus mengubahnya. Seperti itu. Mengubahnya. Imma nanti ketika dia waw kita ubah ke ya, atau ya kita ubah ke alif, atau waw dan ya kita ubah ke alif. Tujuannya untuk apa? Mengubah itu semua tujuannya untuk takhfif, untuk meringankan daripada yang ada di kalimat tersebut. Seperti itu. Makanya kenapa waw dan ya itu kenapa huruf illat itu waw, ya, dan alif? Yang pertama tadi waw ya itu karena siqol, terjadinya siqol ketika kalimat kemasukan salah satu dari 2 huruf itu. Ya. Yang kedua alif sekarang. Alif kenapa dianggap huruf illat? Yang pertama, alif itu tidak pernah tidak pernah berharokat. Dia wudi'a ala sukuni abadan. Alif itu diletakkan atau dibuat dalam bentuk sukun selamanya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mau dia fi'il atau huruf atau isim, ketika kemasukan alif, itu nggak mungkin alifnya asliyah. Nggak mungkin alif itu jadi huruf asli. Bahwa alif itu hanya sebagai simpenan ya, atau sebagai
cadangan kayak gitu ya. Kalau dibutuhin ya kita ambil. Kalau enggak ya udah singkirkan. Seperti itu. Jadi bahwa alif itu dibutuhkan kalau kalimat ini lagi apa? Lagi sakit. Gitu ya. Kalau lagi nggak sakit lupa ya. Lupa sama alif. Nah itu alif. Jadi alif itu imma dia ganti daripada waw atau dia itu ganti daripada ya nanti. Ya, tujuan apa diganti alif? Tujuannya itu untuk khifah lagi, untuk meringankan. Jadi semua pergantian-pergantian yang ada di dalam huruf illat atau yang ada di dalam kalimat itu terjadi atau itu bertujuan untuk khifah, untuk meringankan terhadap kalimat tersebut. Oke, itu huruf illat. Atau juga bisa dikatakan, kata beliau, huruf illat atau huruf al-lin. Atau juga huruf al-mad. Ya, ada yang namanya lin. Oh, alin. Ya. Alin. Ya, lin itu artinya lembut. Ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sesuai fakta, sesuai makna nih. Nah. Alin gitu. Jadi dinamakan huruf lin karena ketika diucapkan itu terasa lembut gitu. Jadi apa bedanya lin dan mad? Kalau lin itu ketika huruf illatnya berharokat, wawunya berharokat. Ya, seperti wa'ada. Nah, itu namanya lin, seperti itu. Nah, tapi kalau dia mad itu kalau sebelumnya berharokat, wawunya sukun, seperti itu. Ya, sepertinya contohnya yabi'u. Nah, kenapa di situ dinamakan huruf mad? Karena ada panjang di situ ketika diucapkan. Yabi'u, yaqulu, yaqumu, hakadha. Nah, itu perbedaannya huruf illat, lin dan al-mad, seperti itu. Nah, itu harus ditafsil ya. Tafsilnya itu sudah seperti itu aja. Jangan panjang-panjang dah. Kemudian al-mu'tallu huwa makana ahadu usulihi harfa illatin wa hiyal wawu wal alifu wal ya'u. Oke, itu imma waw, imma alif, imma dia ya. Wa tusamma hurufal maddi wal lini. Jadi dia juga bisa dinamakan huruf mad dan juga huruf lin. Kenapa dinamakan huruf mad? Karena ketika dibaca, ketika dia sukun, dia dipanjangkan tuh. Ya, qoma, nah, yaqumu, yabi'u, kayak gitu. Kenapa dinamakan huruf lin? Karena ketika berharokat, pengucapannya itu ada lembutnya gitu. Wa ada kayak gitu. Dan seterusnya. Oke. Kemudian wal alifu hina idzin gitu. Hina idzin munqalibatan an wawin au yain. Nah, jadi di sini musonif ingin memberikan isyarat bahwa alif itu tidak pernah menjadi huruf asli selamanya, beserta dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi alif ya hina idzin itu ada jumlah yang dibuang. Ya, maksudnya apa? Hina idzin hina idza kana ahadul usuli alifan, ya. Ketika salah satu usul dari katanya itu alif, ya, maka maka seharusnya di situ apa? Seharusnya alif itu ganti daripada waw atau ya. Contohnya yang ganti daripada waw apa? Koma. Itu. Nah, berarti kan di situ ada alif tuh. Nggak mungkin tuh alif tuh huruf asli. Pasti alif itu adalah pengganti gitu daripada huruf asli yang lainnya yang diganti, yaitu apa? Yaitu waw. Nah, kemudian contohnya lagi apa? Yuba'u, ya, yuba'u atau ba'a. Ba'a ini nggak mungkin nih. Alif ini jadi huruf asli, bahwa dia itu jadi pengganti gitu. Jadi pengganti, harusnya baya'a. Kenapa kok nggak bisa dikatakan huruf asli? Seperti tadi koma dan juga ba'a, itu ba'a. Koma, kenapa kok alif ini nggak bisa jadi huruf asli? Karena dia berpaling dari wazan aslinya. Karena wazan aslinya apa? Fa'ala gitu.
Tiba-tiba ini sukun, kayak gitu, koma. Maka dari itu kita harus cari tahu, kok tiba-tiba ini sukun nih, kok ini apa? Ada alif, koma, berpaling dari wazan asli yaitu fa'ala. Maka harus kita cari tahu nih kenapa dia sukun. Nah, pas diselidiki, maka koma atau alif di sini itu bukan huruf asli karena tidak sesuai dengan wazan yang ada yaitu fa'ala. Harus kita cari, maka apa yang jadi huruf asli daripada koma ini? Tahu dari mana bahwa alif ini ganti daripada waw? Tahu dari fi'il mudhoreknya yaitu yakumu. Maka berarti alif di sini menggantikan posisi waw. Tahu dari mana wawnya? Dari fi'il mudhorek ketika dia ditasrif atau diubah ke fi'il mudhorek. Maka alif di sini munqalibatan an wawin. Berarti aslinya itu qawama untuk menyesuaikan wazan fa'ala. Kemudian ba'a, aslinya juga baya'a. Tahu dari mana? Tahu dari mudhoreknya yaitu yabi'u. Oke. Nah, itu terkait alif munqalibatan wa hina idzin. Maka oleh sebuah alifu hina idzin. Oleh karena itu alif dia tidak akan pernah bisa menjadi huruf asli karena dia sukun. Nah, itu sebab itu karena dia sukun abadan. Wudi'a 'ala sukuni abadan. Munqalibatan an wawin au yain. Dah. Sama ya, mau di fi'il atau di isim pokoknya nggak bisa dia guys. Jadi huruf asli, mau di isim atau di fi'il. Terus bagaimana dengan huruf ala? Gitu ya. Apakah ala itu huruf asli? Alifnya yang ada yang setelah lam kita katakan huruf tidak ada kaitannya dengan pembahasan sorof. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu aslinya ala itu apa. Ya. Sedangkan kita tahu aslinya apa. Koma itu apa? Aslinya qawama. Tahu dari mana? Tahu dari tasrifnya, yaitu yakumu. Sedangkan ala kan nggak bisa ditasrif. Pembahasan kita sudah kita bahas nih huruf sebelumnya ya, bahwa huruf nggak masuk dalam kategori ilmu sorof. Gitu. Kenapa? Karena huruf kita tidak bisa mengetahui usulnya atau asalnya. Nggak bisa kita katakan ma aslinya mawa. Gitu. Nggak bisa kita katakan aslinya mawa. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Atau karena kita nggak bisa mentasrif si ma ini, yaitu huruf istifham. Ya, hakada. Makanya nggak bisa sembarangan ya dalam mengatakan alif ini munqalibah alal asl. Bahwa alif munqalibah an wawin au yain itu bitakdir fil af'al wa fil asma. Ya, di fi'il dan juga di asma. Kulliha, semuanya. Ya, di semua fi'il dan juga di semua isim. Kayak gitu. Ya, mau semuanya, mau yang al asma ya, al asma dan juga al af'al. Udah. Mata kan isim. Kayak gitu. Mata kan isim. Itu gimana? Isim apa? Isim istifham. Ya. Bagaimana? Itu ada aslinya enggak? Mata jadi matawu gitu. Ya. Ya, matamu ya. Ya, ini mataku ya. Dah. Jadi mata itu kenapa? Kan itu isim juga. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, bahwa yang dimaksud isim di sini adalah al asma al mutamakkinah. Ya, isim yang benar-benar isim yang mu'rab kayak gitu. Kalau mata kan mabni, maka itu la ila ghairu mu'taddah. Itu tidak dianggap seperti itu. Bahwa al asma di sini maksudnya al asma al mutamakkinah. Udah, oke. Setelah udah sampai situ ada pertanyaan nggak terkait dari pembahasan huruf ilat dan juga ta'rifnya? Kalau sudah kita masuk ke pembagiannya. Wa anwa'uhu sab'atun. Oke, pembagiannya ada 8 kayak gitu. Ada 8. Ada 7. Gimana sih? Gimana sih diri sendiri nih? Aduh. Wa anwa'uhu sab'atun. Anwa'nya itu ada 7. Oke, bagaimana caranya kita biar tahu itu 7? Kita coba huruf ilat. Oke. Huruf ilat
itu katanya anwa'nya ada 7. Wa anwa'uhu ay wa anwa'ul mu'tal sab'atun. Ya, anwa' mu'tal itu ada 7. Dari mana taunya? Huruf illat imma terjadinya itu di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il. Berarti yang pertama imma mu'talnya itu ghairu muta'addid. Tidak banyak. Ya. Tidak lebih dari 1. Yang ghairu muta'addid itu ada kalanya dia di fa fi'il aja, fa'ul fi'il, atau di la ainul fi'il, ya, atau di ainul fi'il, atau di lamul fi'il. Oke. Yang ghairu muta'addid berarti hanya 1, nggak lebih dari 1. Ya. Ima dia ada di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il. Itu ya. Kemudian ada juga yang muta'addid. Ya, muta'addid. Yang muta'addid ima dia itu salasah, ya, huruf illatnya ada 3. Ini kan kita bahas. Ima dia 2. Isnani. Ima dia ada 2 huruf illatnya. Kalau huruf illatnya ada 2, ya, kalau salah itu 1 bagian aja udah, qismun wahid faqat, selesai. Nah, sekarang yang 2 huruf illat, ima huruf illatnya itu apa? Ima huruf illatnya itu terpisah, ya, kita katakan dia itu mafruq. Ya, mafruq. Kemudian imma dia itu bersatu huruf illatnya, itu kita katakan makrun. Ya, makrun, tersambung, ya. Ya, tergabung. Nah, makrun ini imma dia itu tergabungnya di fa wa ainul fi'il. Ya, di fa dan ain fi'ilnya, atau di fa dan walam al-fi'il. Di fa dan di lam fi'ilnya. Di ain dan lam fi'ilnya, sorry. Ain dan lam fi'ilnya. Hakada. Oke. Berarti sekarang kita hitung ya. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa anwa'uhu sab'ah. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 1, 2, 3, 4, nih di sini 5, 6, 7. Udah. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini hitungan 7-nya bukan dari atas ya. Ini atas ini nggak dihitung. Maksim yang di atas atau qism yang di atas. Kalau kita lihat dari sini ke sini itu namanya maksim. Kalau qism yang ini tuh nggak dihitung. Jadi dihitungnya dari sini. 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Oke. Ini nggak dihitung guys. Ini hanya tafsilnya aja nih. Ini tafsilnya aja. Nah, yang pertama, ketika huruf illatnya ada di fa'ul fi'il itu dinamakan dengan al-misal. Al-misal. Yang kedua, ketika ain fi'ilnya ketika huruf illatnya ada di ain fi'il itu dinamakan ajwaf. Ajwaf. Ya. Kemudian yang terakhir, ketika huruf illatnya ada di lam fi'il itu dinamakan naqis. Ya, naqis. Nah, yang ini ntar aja.
Yang isnan itu kan dirinci lagi, terbagi menjadi dua. Imma dia mafruk, imma dia makrun. Artinya huruf ilatnya itu ada lebih dari satu. Yang dinamakan lebih dari satu huruf ilatnya dinamakan al-lafif. Lafif, lafa itu apa? Tersebar gitu. Lafwan nashr ya. Imma dia itu lafifnya ditumpuk dengan terpisah atau secara bergabung. Makanya lafif ada yang mafruk, ada yang makrun. Seperti itu. Nah, wa anwa'uhu sab'atun. Maka anwa'nya ada sab'ah, ada 7. Nah, tafsilnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembagian yang pertama. Wa anwa'uhu sab'atun. Wa anwa'ul mu'tal ada 7. Al-awwalu al-mu'tallul fa'i. Al-mu'tallul fa'u. Yang pertama itu mu'tal fa atau dinamakan dengan wa yuqalu lahu al-misal. Yang ini dinamakan dengan apa? Misal. Kenapa dinamakan misal? Karena dia itu serupa dengan fiil yang sahih gitu ya. Limu masalati as-sahih. Ya, kenapa? Wa yuqalu lahu al-misal. Kenapa dinamakan misal? Limu masalati as-sahih fi ihtimalil harakat. Ya, dia serupa dengan as-sahih. Wajh syabahnya apa? Kesamaannya apa nih? Aspek kesamaan dia berdua. Fi ihtimalil harakat, dalam bentuk harokatnya. Wa'ada kemudian ya'idu doroba yadribu wa'dan nanti ya, wa'dan atau dorban hakada. Nah itu. Atau wi'dan ya, wi'dan. Doroba yadribu dorban. Nah itu fi ihtimalil harakatnya sama seperti itu. Nah, amal waw. Nah, sekarang kita masuk ke perinciannya, yaitu al-misal. Amal waw fatuhdafu minal fi'lil ya, minal fi'lil mudhari'il ladzi ala yaf'ilu. Ya, adapun waw, maka adapun yang waw, misal yang waw ya, misal yang waw dia itu dibuang ya, dia itu dibuang di fi'il mudhari' ya, ketika dia itu berwazan apa? Yaf'ilu, yang wawnya itu dibuang ala wazan yaf'ilu bi kasril ain kayak gitu. Dan juga wawnya dibuang wa min masdarihi ay wa tuhdafu min masdarihi alladzi ala wazan fi'latin, yaitu dengan wazan fi'lah bikasrin ya, bikasri apa di sini hilang di nuskha saya, bikasril fa'i kayak gitu. Wa taslamu fi sa'iri tasarifihi gitu. Jadi adapun selainnya ya, selain daripada fi'il mudhari' dan juga masdar, dia itu taslim, selamat, nggak ada pembuangan di situ tuh. Mau dia bentuknya isim fa'il, isim maf'ul ya, isim maf'ul dan seterusnya. Jadi wa'idun dan juga mau'udun kayak gitu. Oke. Taqulu wa'ada ya'idu aidatan gitu ya. Aidatan ya di situ harokatnya ya. Aidatan ya. Wa wi'dan. Di situ apa? Wa'dun di situ. Wa'dan. Aslunya nanti wi'dun ya. Kemudian fahuwa wa'idun wadaka mau'udun ya, dan juga itu mau'udun wal amru aid wan nahyu la ta'id wa kadzalika wa miqa yamiqu miqatan wa miqa yamiqu miqatan fa idza uzilat kasratu ma ba'da. Di sini hilang lagi nih, apa namanya? Ma ba'daha ya di situ ya. Ma ba'daha ay ma ba'dal waw, sesudah waw. Wa'idatil wawul mahdhufah. Oke, nanti ini ada kategori kapan waw itu dibuang, kapan waw itu tetap gitu, nggak dibuang. Yang ada di awal ini. Oke.
Ini saya hapus ya. Baik. Oh. Mau foto apa? Bisa. Udah. Ini aja yang saya buang. Ini saya hapus. Oke, sekarang di sini kita lihat kaidahnya ya. Di di faul fi'il al misal. Ala wazan yaf'ilu. Oke. Fil masdari. Oke. Ya, wala tuhdaful wawu fi sairi tasarifihi. Oke, wataslamu fi sairi tasarifihi. Rifihi maksudnya apa? Isim fa'il wa isim maf'ul. Ya, itu. Oke, ini dalam pembahasan misal. Ya. Yang pertama, tuhdaful waw, waw itu dibuang fil fi'lil mudhari'i ala wazni yaf'ilu. Ya. Di sini kita catat dulu ya, al wawu fil misal. Waw yang ada di misal. Bahwa waw itu dibuang di fi'il mudhari' ketika wazan itu yaf'ilu. Ya. Contohnya apa? Contohnya wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Nah, aslinya apa nih? Ini kan wawnya dibuang. Aslinya itu al aslu itu yawa'idu. Gitu. Yawa'idu. Nah, aslinya yawa'idu. Ini aslinya. Jadi dari wazan yaf'ilu. Kenapa kok wawnya ini dibuang kayak gitu? Wawnya ini dibuang karena di situ ada kasroh. Gitu. Di situ ada kasroh. Sebelumnya di kasroh apa? Kasroh dari setelah waw ada kasroh. Nih, pertama di ainnya. Ai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya ada ya. Gitu. Maka ya dan waw itu jarang dipersatukan. Kenapa? Karena akan terjadi berat dalam satu kalimat. Yawa gitu. Dari bawah ke atas tuh. Ya, yawa itu. Makanya di sini ada dua hal yang memberatkan kalimat, yaitu ya dan kasroh gitu. Kemudian ada waw juga, makin berat. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apakah yang harus kita buang itu ya? Nggak mungkin. Karena di sini ya-nya mudhoro'ah. Dia punya tujuan diberikan mudhoro'ah. Karena kalau ya-nya dibuang, kita nggak tahu bahwa kalimat itu apakah menunjukkan mudhoro'ah atau enggak. Seperti itu. Dan juga nggak ada dalil yang membuktikan bahwa di situ ada huruf mudhoro'ah yang dibuang. Ya, jelas ya. Dan itu kalau ya yang dibuang. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau kasroh ain yang dibuang? Kalau kasroh ain yang dibuang, maka ada iltiqa'us
sakinain, malah memperkeruh apa? Memperkeruh suasana kalimat nih, gitu. Jadi mafsadatnya malah lebih banyak ketika kasroh yang dibuang. Maka untuk mencegahnya itu apa? Mencegah kemaslahatannya. Untuk memberikan maslahat daripada kalimat ini, yaitu membuang waw. Yang pertama ada dia berat, yang kedua dia sukun juga. Ya, karena al-aslu kalau mau membuang kalimat, biasanya yang dibuang itu sukun dulu. Gitu. Ketika ada dalam sebuah kalimat, ini kaidah seperti itu. Maka waw lah yang dibuang seperti itu. Maka jadilah wa'ada ya'idu hakada. Nah, maka tuhdaful waw fil fi'lil mudhari'i ala wazan yaf'ilu. Terus selanjutnya ada lagi apa lagi contohnya? Wazana yazinu. Aslinya apa? Yauzinu. Aslinya yauzinu. Yauzinu. Oke. Wazana aslinya yauzinu. Nah, kasusnya kenapa dia dibuang sama seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian tuhdaful waw fil masdari ala wazan aidah. Waw juga dibuang dibentuk masdar dengan wazan aidah atau wazan fi'lah. Sorry, ini wazan fi'lah. Ya, fi'latun. Kayak gitu. Fi'latun. Nah, contohnya apa? Contohnya aidatun. Wa'ada ya'idu. Terus apa? Aidah. Aidatun. Kayak gitu ya. Aslinya apa? Aslinya itu wi'dun. Wi'dan. Ini aslinya. Aslinya wi'dan. Ya, sama kayak wazana yazinu zinatan. Ya, aidatan zinatan. Aslinya apa? Wiznan. Aslinya wiznan. Wi'dan dan juga wiznan. Nah, itu seperti itu. Kenapa kok dibuang wawnya? Karena di dalam waw ada harokat kasroh. Itu yang menyebabkan dia dibuang. Karena ada berat di situ. Istasqolati al waw. Kenapa? Lijitima'il waw bil ya. Karena waw di situ berkumpul dengan ya. Au ma'al ya. Karena waw menyatu dengan ya. Dengan harokat kasroh. Dengan harokat kasroh. Maka dia dibuang. Wi'dan. Tapi sebelum dibuang, pindahin dulu nih. Harokat kasrohnya ke ain. Kayak gitu. Ya, dipindahin dulu ke ain. Jadi hadful waw ba'da salbi harokatil waw. Wawnya dibuang setelah harokatnya diambil. Kayak gitu. Jadi di sini kita katakan hadful waw ba'da salbi harokatiha. Wawnya dibuang setelah kita ambil harokat yang ada di wawnya, yaitu kasroh. Jadi aidan. Nah, dalam sebuah kaidah bahwa ketika huruf illat ini dibuang dalam masdar, maka harus ada yang menggantikannya. Nah, yang menggantikannya siapa? Yang menggantikannya itu ta. Maka di sini taknya bukan tak muannas tapi ta al-iwab. Ta'ul iwab. Kayak gitu. Bukan badal ya. Dalam sorof itu namanya ta'nya iwad. Nanti ada bedanya antara iwad dan badal. Maka at-ta'u di sini namanya ta'ul iwab. Iwadun ya, ganti. Nah, beda antara iwadun dan badalun. Kalau badal itu yakumu maqamas syai'. Nafsu-nafsu, dia juga, enggak ada problem di situ. Contoh ja'a Zaidun akhuka, bahwa akhuka di situ sebagai badal. Kenapa sebagai badal? Karena akhuka yaitu Zaidun, seperti itu. Zaidun ya akhuka, hakada. Jadi enggak ada hal yang kurang di dalam akhuka di situ. Beda dengan iwab. Iwab di situ menggantikan sesuatu yang kurang. Nah, sekarang kita lihat waw sudah dibuang. Ya, sisa aidun. Ada yang kurang enggak? Kurang, sebab waw dibuang, maka digantikanlah ta. Nah, ta'nya namanya ta'ul iwab. Nah, iwab maksudnya adalah yu'awidu maqaman naqis atau yakumu maqama an-nuqsan. Dia menempati posisi yang kurang di dalam satu
kalimat itu. Nah, itulah dinamakan namanya al-iwad. Nggak bisa kita katakan badal. Ya, kalau di syurah itu maka kita katakan yang tepat adalah al-iwad, bukan badal. Hakada. Dah. Ta'ul iwad. Oke. Wa'ada ya'idu yaw'id. Nah, wazana yazinu yauzinu. Nah, kemudian wa'ada ya'idu aidatan. Gitu, aidatan. Wazana yazinu zinatan. Ini semuanya dinamakan dengan al-i'lalu bil hadf. I'lal apa bil hadf. Jadi ini ya semua yang tadi kita bahas dinamakan al-i'lal itu al-hadf. Ya. Nanti i'lal ada banyak. I'lal ada banyak, bahwa dia itu terjadi i'lal, i'lalnya itu dibuang, disebabkan karena dibuang ilatnya, atau nanti ada i'lal bil qalb. Ya. Ada juga i'lal bin naql. Ya, bukan nakal mobil, bukan. Dah, lanjut. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke. Saya kira sudah pasti tidak ada. Lanjut ya. Berarti wazan isim fa'ilnya wa'idun mau'udun. Kenapa nggak dibuang wa'idun? Kenapa nggak dibuang? Karena ada yang bisa jawab? Apa jawab aja? Ini adalah kesempatan untuk kalian salah. Ya. Karena wawnya fathah. Kayak gitu. Karena kenapa? Fathah itu akhaful harokat. Kalau mau tanya, siapa harokat yang paling moderat? Ya fathah. Kayak gitu. Selebihnya tafrid wa ifrad. Doma ya tafrid misalnya ya, kasro ifrad. Ya. Maka fathah adalah akhaful harokat. Oke. Baik. Dalam ilat itu ada kaidah khusus nggak sih? Menghafalnya itu. Ada. Nanti ada kaidah khusus dia hadaf ya. Jadi, nah ini salah satu kaidahnya itu. Ini ketika waw sebelumnya itu huruf ya, kayak gitu, huruf ya. Kemudian sesudahnya itu kasroh, maka wawnya itu dimahdhuf. Itu salah satu kaidahnya. Waw ada nanti yang dibuang wawnya. Nah, kemudian nanti itu kaidah hadaf. Nanti ada kaidah qalb. Kayak gitu. Kaidah qalb. Ada juga kaidah naql. Jadi masing-masing ini ada kaidahnya. Ya juga ada kaidahnya nanti ketika dia dimahdhuf. Seperti itu. Pokoknya kaidah pertama, idza kanat bainal wawi al ya ma qablaha ya wal kasroh ma ba'daha itu tuhdaful waw. Itu dibuang wawnya. Al-ya mutaharrik tapi sebelumnya ya. Karena nggak mungkin sukun di awal. Oke, fahuwa wa'idun wadaka mau'udun. Wadaka mau'udun. Mana tadi? Sini mana? Bentar ya. Ini nuskha saya banyak yang butak nih. Ya. Fahuwa wa'idun. Nah itu ya. Wadaka mau'udun. Mau'udun ya. Wadaka mau'udun. Nah itu mau'ud. Kenapa mau'ud wawnya nggak dibuang? Karena sebelumnya fathah, sesudahnya dom. Nggak sesuai kaidah ya. Tapi kan tadi kan kaidahnya apa? Sebelumnya ya, sesudahnya kasroh, maka wawnya dibuang. Hakada. Dah bisa waw, maka terus wal amru apa? Amarnya apa? Aud. Aid ya, aid bukan aud karena ya'idu. Aid. Wa nahyu la ta'id. Bagaimana amarnya? Amarnya aid. Ini enggak nyata ini. Amarnya itu aid. Kenapa kok dalam amar wawnya juga dibuang? Karena amar ngikutin fi'il
mudhari. Sebagaimana fi'il mudhari wawnya dibuang, maka di fi'il amr juga dibuang. Hakada. Aid. Aslinya apa? Aslinya apa? Iu. Aid. Ya, aid. Ya, kemudian apa namanya? Nahinya kemudian karena ada berat di sini ya. Karena di sini ada berat, maka wawunya dibuang. Kayak gitu. Wawunya dibuang jadi i'id. Nah, alif yang ada di i'id nih, i'id kan tadi i'id. Kemudian i'id kayak gitu. Karena hamzah wasol itu dibutuhkan ketika awalnya sukun, kemudian kita lihat sesudah waw dibuang, ain fiilnya berharokat, maka hamzah wasol sudah tidak dibutuhkan, gitu. Jadi sisa ain. Kemudian sama la ta'id, aslinya la tau'id, la tau'id. Nah, itu ada kaidah, wawnya dibuang karena sesudahnya kasroh. Gitu. La tau'id dah. Jadi la ta'id. Wa nahyu la ta'id. Wa kadzalika wa miqo yamiqu miqotan. Wa miqo yamiqu apa? Miqotan. Dah. Wa miqo aslinya apa? Wa miqo. Yaumiqu kayak gitu. Kenapa dia dibuang? Berat. Apa yang berat? Bebannya? Ya, tanggungannya. Dah. Miqotan. Oke. Selanjutnya, faida uzilat kasrotu ma ba'daha ay ma ba'dal waw. Ya, ketika kasroh setelah waw itu hilang, ya, u'idatil wawul mahdhuf, maka waw yang dimahdhuf itu dikembalikan, kayak gitu, dikembalikan. Contohnya apa? Lam yu'ad, kayak gitu. Lam yu'ad, lam yuzan, seperti itu. Wajaba ya. Wajaba gimana berarti? Wajaba ya, yajibu. Aslinya apa? Yaujibu gitu. Masdarnya? Hah? Ujuban ya, fi'il sulasi mujarrad, masdarnya itu simai, bukan kiasi. Ya, kita kan sudah bahas ya sebelumnya bahwa yang kiasi itu ada di sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad itu masdarnya simai gitu. Makanya apa namanya? Contohnya apa lagi? Yang masdarnya itu kataba yaktubu kitabatan, bukan katban kan? Ya, bukan katban, tapi kitabatan karena masdarnya simai, bukan qiyasi. Oke. Fa idza uzilat kasratu ma ba'dal waw u'idatil wawil mahdhufah. Ya, maka waw yang dimahdhufah itu dikembalikan kalau kasrohnya hilang. Kenapa? Karena khifahnya udah enggak ada tuh. Apa namanya? Udah enggak ada. Siqolnya udah enggak ada. Wa'idatil wawul mahdhufah nahu lam yu'ad. Maka nanti apa namanya? Waw itu dimahdhuf ya. Waw itu dimahdhuf disebabkan karena ada ya sesudahnya dan juga berharokat. Berharokat kasroh. Sesudahnya berharokat kasroh, ma'dzirotan. Sorry. Mana tadi sebetulnya? Nah, selanjutnya ketika ada kata waqa'a, apa masdarnya? Mudhari'nya apa? Mudhari'nya apa? Waqa'a yaqa'u. Kemudian apa lagi? Wasa'a yasa'u. Ya, masih banyak lagi. Waqa'a yaqa'u, wasa'a yasa'u. Terus apa lagi? Wadha'a. Oke, betul. Wadha'a yadha'u. Wadha'a yadha'u. Aslinya waqa'a yaqa'u apa? Asli daripada waqa'anya itu mudhari'nya adalah waqa'a yauqa'u, yauqi'u. Ya, waqa'a yauqi'u. Wasa'a yasa'u gitu. Wadha'a yaudhi'u apa yaudha'u aslinya?
Yaudhi'u aslinya. Wasa'a yausi'u. Yausi'u. Jadi waqa'a itu aslinya wada'a aslinya yaudhi'u. Yaudhi'u. Karena berat ya ada kasroh maka wawunya dibuang. Jadi sisa yadhi'u. Yadhi'u. Nah, karena ada huruf halaq, ya, do salah satu huruf halaq bukan? Ya, salah satu huruf halaq. Karena dot termasuk huruf halaq dan huruf halaq itu dianggap berat, ya, ketemu kasroh, maka kasrohnya diganti jadi fathah. Tujuannya itu lil khiffah, maka jadi yadha'u. Maka ini kasrohnya secara hukman, la haqiqatan. Kasroh yang ada di waqa'a yaqa'u, wasa'a yasa'u, wada'a yadha'u, kasrohnya itu hukman, la haqiqatan. Kalau yang ini kasrohnya haqiqatan, ya'idu. Kayak gitu. Yazinu. Ya. Ya'idu, yazinu, dan seterusnya. Itu, oke. Wa'ada, ya'idu, waqa'a, yaqa'u, wasa'a, yasa'u, wada'a, yadha'u. Jadi itu penyebabnya karena ada dua huruf halaq di situ. Makanya kenapa wa'ada ya'idu itu enggak kayak gini gitu. Wa'ada ya'adu karena huruf halaqnya satu aja. Ya. Oke, jadi kalau kalian dibaca tahqiqnya itu seperti itu. Dah. Fa idza uzilat kasratu ma ba'da wa'idatil wawul mahdhufah lam yu'ad gitu, lam yu'ad. Ya, lam yalid walam yulad kayak gitu. Udah selesai. Kemudian itu wazan yaf'ilu. Kemudian yang kedua, watasbutu fi yaf'alu ay watasbutul wawi fi yaf'alu bil fathi. Berarti yaf'alu. Kawajala yaujalu wal amru minhu ijal. Asluhu iujal. Ya. Qulibatil wawu ya'an li sukuniha wan kisari ma qablaha. Oke. Nah, ini berarti sekarang i'lalnya bil qalb. Kayak gitu. I'lalnya bil qalb. Nah. Jam berapa sekarang? 12:30. Udah pusing belum? Aman ya? Oke, kita lanjut sampai subuh ya. Baik. Huruf halq. Tisot dot apa? Nanti huruf halq kan sebelumnya ada apa? Ain, ghain, ha, kha, hamzah, ha. Sot dot bukan yang masuk? Masuk itbaq ya? Wada'a yadha'u. Bentar. Oke, berarti sahun, ada sahun di saya pribadi. Wada'a yadha'u, ini yaudhi'u, maka do-nya bukan termasuk huruf apa? Huruf halaq ya, sorry. Oke, kalau waqa'a yaqa'u, wasa'a yasa'u. Bentar, saya ingat dulu. Oh, iya. Oke, benar, ini berarti kaidahnya gini. Sorry. Ya, benar-benar, ente benar. Ma'dziratan. Ini ada kesalahan dari saya pribadi. Berarti waqa'a yaqa'u itu kan hasilnya yauqi'u. Karena lam fi'ilnya, ya, lam fi'ilnya huruf halq, maka dia difathahkan seperti itu. Bukan di ininya ya, bukan di ain fi'ilnya, tapi di lam fi'ilnya. Sorry. Waqa'a yaqa'u. Karena di lam fi'ilnya ada huruf halq yang dimana ketika kemasukan huruf halq itu terjadi berat bertemu dengan kasroh, maka dia diubah menjadi fathah. Hakada. Seperti itu apa namanya? Qaidahnya. Ya, apa? Waqa'a yaqa'u ay yauqi'u. Nah, kemudian jadi yaqa'u. Kenapa? Karena lam fi'ilnya atau sesudahnya, ya, sesudahnya itu sesudah ain fi'ilnya itu ada huruf halq. Makanya dia diganti jadi fathah. Tujuannya untuk apa? Lil khiffah. Tujuannya untuk khiffah. Oke, benar kalian. Apa? Ma'dziratan. Itu adalah khotok dari saya ya. Sahwun. Jadi kalau sahwun itu beda ya antara sahwun dan khotok ini. Kalau sahwun itu mayatanabbahu lahu
sahibuhu, ya, bi adna tanbihin. Jadi ketika diberikan peringatan atau si sohibnya itu menyadari, ya, ketika kesadarannya itu hanya dengan kesadaran yang sangat dangkal gitu. Jadi diperingatkan sekali itu langsung sadar. Oh iya, berarti ada sahwun. Itu namanya sahwun. Tapi kalau khoto ma la yatanabbah. Ya, si sohibnya ini tidak memperhatikan sesuatu itu gitu. Tidak memperhatikan sesuatu, atau au yatanabbahu ba'da ta'bin, atau dia sadar terhadap kesalahannya setelah dia lelah berpikir. Seperti itu. Setelah dia lelah berpikir, setelah udah pusing, udah capek, ternyata di akhir dia baru sadar, oh ternyata yang dilakukan itu salah, atau yang diucapkan itu salah. Nah, itu antara sahun dan khoto, ya. Oke, ya, karena lam fiilnya itu yang huruf halaq. Sorry. Ma'dzirotan. Oke, fa idza uzilat kasratu. Oke, selesai ya. Wa tasbutu fi yaf'alu bil fathi wa jala yaujalu wal amru minhu ijal. Asluhu iujal. Qulibatil wawu ya'an li sukuniha wan kisari ma qablaha. Oke. Udah ya, ini saya hapus. Maka ketika idza kanat lamul fi'li huruf halqin, ya, ketika lam fi'ilnya itu huruf halq, maka futihat ainul fi'li, maka ain fi'ilnya itu difathahkan. Ini kalau kasusnya di dalam waw fil misal, ya, yang ada di lam fa'ul fi'il. Oke. Ini kita hapus. Nah, sekarang di wazan yaf'alu. Wazan yaf'alu. Oke. Kita masuk ke wazan yaf'alu, ya, guys. Tadi mana spidolnya nih? Oh, ini. Wazan yaf'alu. Ya, wazan yaf'alu. Ini masih waw fil misal. Di dalam misal. Yang pertama subutul waw fi wazan yaf'alu. Oke. Bahwa wawnya itu tetap ada ketika di wazan yaf'alu. Contohnya wajala yaujalu. Wajala yaujalu. Wajala yaujalu. Nah, ini tidak ada hambatan dia untuk dibuang, tidak ada alasan dia dibuang. Kenapa? Karena sesudahnya fathah, kayak gitu. Sesudahnya fathah, dan di mana fathah itu akhaful harokat yang paling ringan, seperti itu. Tapi di amarnya dia diubah ijal, gitu. Ijal. Nah, aslinya itu iujal. Ini nggak ada nih. Iujal. Ya, iujal. Nah, maka di sini ada kaidah, gitu. Kaidah i'lal bil qalb namanya. Qalb itu artinya mengganti. Ya, i'lal bil qalb apa artinya? Idza kanatil wawu sakinah wa qablaha al-ya'u, ya, sebelumnya itu ya, kulibat, ya, wa qablahal kasroh, wa qablahal kasroh, atau wan kisaru ma qablaha kulibatil wawu ya'an, maka wawunya itu diganti jadi ya. Seperti itu. Idza kanatil wawu sakinah, kalau wawunya itu sukun, kemudian sebelumnya itu kasroh, maka wawunya diganti jadi ya. Ini kaidah. Ini dinamakan dengan i'lal bil qalb. Maka kasusnya iujal, ya, iujal sebelumnya pertama wawunya sukun. Itu pertama. Yang kedua, sebelumnya itu kasroh, maka dia wawunya diganti jadi ya, ijal, kayak gitu.
ijal. Kenapa diganti jadi ya? Untuk menyesuaikan harokat kasroh yang ada di hamzah wasolnya. Seperti itu. Ijal. Oke. Karena harokat kasroh munasabahnya pada ya, bukan dhammah. Justru kalau harokat kasroh ke dhammah, ke waw, itu berat. Kayak gitu. Itu berat. Oke. Selesai. Idza kanatil wawu sakinatan wa qablahal kasroh, maka qulibatil wawu ya'an. Maka ini dinamakan dengan al-i'lal bil qalb. I'lalnya itu bil qalb. Ini masih i'lalnya yang satu-satu ya, belum yang dua. Nanti ada i'lal satu kalimat terkena dua i'lal, satu kalimat terkena tiga i'lal, dan seterusnya. Oke. Subutul waw. Mana? Oke. Wajala yaujalu wal amru minhu ijal asluhu iujal. Nah itu aslinya itu iujal. Qulibatil wawu ya'an, wawunya itu diganti jadi ya. Kenapa dia diganti? Li sukuniha. Nah itu sakinah ya, sesuai kaidah. Wan kisari ma qablaha, dan juga dia harokat sebelumnya sukun. Nah fa inin dhamma qablaha adatil waw. Tapi kalau sebelum waw itu apa? Dhammah, wawnya kenapa wawnya kembali? Karena apa? Keluar dari kaidah ini gitu. Karena kan kalau mau waw dibuang harus ikut kaidah ini. Kalau nggak ada salah satu dari ini ya, atau kaidah ini nggak ada di dalam satu kalimat, maka waw nggak boleh dibuang. Seperti itu. Maka contohnya, maka adatil waw taqulu ya zaidu ya zaidu jal. Bacanya ya, caranya gitu. Ya zaidu ijal. Bukan ya zaidu ujal, bukan. Tapi bacanya ya zaidu jal gitu. Tulfazu bil wawi wa tuktabu bil ya. Maka fa inin dhamma qablaha adatil wawu lafzon la kitabatan. Maka di sini kaidah lagi, inin dhamma qoblal waw ya, qoblal waw sabatat lafzon la kitabatan. Nah, ini kaidah kedua. Tapi kalau sebelum waw itu apa? Sebelum waw itu dhammah, ya maka wawnya sabatat. Tapi sabatatnya secara lafzon la kitabatan, tidak secara kitabah. Kenapa? Kayak kita jelaskan alasannya. Karena dalam pengucapan hamzah itu tidak, hamzah wasol itu kita anggap tidak ada dalam pengucapan. Ya, hamzah wasol kita anggap tidak ada. Kenapa kita anggap tidak ada? Karena nggak kita baca. Ya zaidu jal. Kayak itu. Ya zaidu jal. Contohnya fadrib, dibaca nggak hamzah wasolnya? Fadrib enggak. Nah, jadi secara bacaan hamzah wasol itu nggak ada dalam pengucapan. Tapi secara kitabatan dia itu ada. Kenapa dia itu ada? Karena secara kitabah kita itu mu'tadnya menganggapnya itu dia sebagai wakof. Sebagai wakof. Makanya ya zaidu, mana tadi? Ya zaidu ijal. Nah ini, kenapa kok tetap hamzah wasol tetap ada? Karena apa namanya? Dia tetap ada karena penulisan itu bimanzilatil wakof, bukan bimanzilatil wasol. Tapi kalau pengucapan apa? Bimanzilatil wasol, disambung. Tapi dalam penulisan enggak. Dalam penulisan enggak mungkin kita ya zaidu alifnya dibuang. Gitu. Ijal, enggak. Tapi kalau dalam penulisan, kaidah penulisan, meskipun dia tidak diucapkan, tapi tetap dia bimanzilatil wakof dalam kaidah penulisan, kaidah imla seperti itu. Maka fadrib, oke, fadrib memang secara pengucapan wasol tuh, hamzahnya nggak dibaca, tapi secara penulisan tetap kita tulis. Kenapa? Karena kita anggap sebagai wakof. Yang namanya wakof, tempat berhenti, hamzah wasol ditulis nggak? Ditulis. Kalau tempat berhenti, ya hamzah wasol tetap ditulis. Atau awal mula dia diucapkan. Nah itu. Seperti alhamdulillah, nah itu. Atau fadrib. Nah, idrib kita tulis tuh idrib. Nah, itu kita anggap
bahwa di situ awal permulaan pengucapan. Kita menganggapnya seperti itu dalam kitabah. Hakada. Jadi bimanzilatil waqaf. Kalau dia di dalam penulisan kitabatan. Maka kalau dalam pengucapan bacanya ya Zaidujal. Ya. Ya Zaidujal. Ya Zaidujal. Bacanya gitu. Jadi wawnya itu kembali secara lafaz saja. Ya Zaidujal, bukan ya Zaidujal ya. Oke. Adatil waw taqulu ya Zaidujal. Maka wawnya ada di mana? Domahnya ada di mana? Domahnya bukan ada di hamzah wasol. Ya, tapi domahnya ada di itu sebelum hamzah wasol. Ya. Karena kalau domahnya ada di hamzah wasol, maka ujal itu iya-nya diganti jadi waw. Ya. Jelas ya? Domahnya diganti apa? Iya-nya diganti jadi waw. Nah, di sini kita melihat bahwa domah yang ada di kalimat tersebut bukan ada di hamzah wasol. Sehingga kalau seandainya domahnya ada di hamzah wasol, maka kitabahnya nggak seperti ini. Tapi kitabahnya apa? Iya-nya diganti jadi domah. Ujal harusnya. Gitu. Ujal. Bukan ijal. Nah, ini menunjukkan yang pertama bahwa waw dikembalikan secara lafzon, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, domah yang ada di dalam kalimat tersebut bukan ada di hamzahnya. Sehingga ketika domah itu ada di hamzah, maka ya-nya itu maka tulisannya itu tidak seperti ijal ini. Maka harusnya ya diganti jadi domah. Hakada. Sampai sini paham atau remeng-remeng? Remeng-remeng? Ya. Ya, kita ulangin ya. Ini memang agak problematik ini, apa namanya? Samar-samar, iya. Kita orang Bekasi ini. Aslinya iya, di Bekasi kan gak ada air ya. Adanya air. Ada orang Bekasi di sini? Hah? Anda orang Bekasi? Apa Jaksel? Oh Jakut. Oh campuran. Aduh. Ya udah, azan dulu ya.
Oke, lanjut ya. Tadi ya Zaidu ijal, ya Zaidu jal. Nah, ini secara kitabah. Secara kitabah ya Zaidu, ya Zaidu, ya Zaidu ijal. Itu secara kitabah. Kenapa secara kitabah seperti itu? Karena mabnal kitabah wal waqaf. Karena mabna, dasar daripada kitabah itu adalah waqaf. Seperti itu. Bukan wasol. Maka kalau kita ngikutin kitabah bacana ya Zaidu berhenti baru ijal. Kalau kita ngikutin apa? Bacaan lewat kitabah. Karena mabnal kitabah masing-masing itu dibacanya waqaf. Ya Zaidu ijal. Udah selesai. Tapi kalau kita ngikut asli daripada pengucapan itu ya Zaidu, ya Zaidu jal, ya Zaidu jal. Nah ini, ya Zaidu jal. Nah ini secara lafzon. Ya Zaidu jal. Kenapa? Karena mabnal talafuz huwa al-wasol. Karena dasar daripada pengucapan itu adalah wasol, nyambung. Seperti itu. Bukan waqaf, bukan berhenti. Maka kita katakan ya Zaidu jal. Itu jadi pengucapannya ya Zaidu jal. Tapi kalau kita ngikut kitabahnya ya Zaidu ijal. Nah, maka di sini kita lihat bahwa dhammahnya itu bukan ada di hamzah, ya. Dhammahnya itu bukan ada di hamzah. Kenapa? Karena kalau dhammahnya ada di hamzah wasol, seharusnya di kitabahnya diganti tuh, bukan ya, tapi wow, kayak gitu. Ya. Itu seharusnya seperti itu kaidahnya. Kalau seandainya dhammahnya ada di hamzah, maka ya-nya diganti jadi wow. Pokoknya kalau sebelumnya dhammah ganti wow sesudahnya. Kalau sebelumnya kasroh ganti ya sesudahnya. Kayak gitu. Nah, kenyataannya di dalam tulisannya ya itu tetap nggak berubah jadi wow. Berarti ini menunjukkan bahwa dhammahnya itu bukan ada di hamzah. Justru dhammahnya itu ada di sebelum hamzah. Ya itu. Di mana? Yaitu di zaidnya. Ya Zaidu jal. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Jelas gak? Jelas ya. Ini menunjukkan bahwa dhammahnya itu yang ada di Zaidu jal itu bukan ada di hamzah wasol, tapi di sebelum hamzah wasol. Hakaza. Oke? Ya Zaidu jal tulfazu bil waw. Ya, bahwa kalimat itu diucapkan dengan waw. Watuk tabu bil ya, tapi kalimat itu ditulis dengan ya gitu. Kemudian watas butu fiyaf'ulu. Nah itu kaidah lagi, berarti inin dhamma qoblal waw tasbutu lafzon la kitabatan. Kemudian idza kana ala wazan yaf'ulu, ya kalau dia dengan wazan yaf'ulu maka sabatatil wawu, maka wawunya itu subut atau ghairu mahdhufah, dia tidak dibuang. Contohnya kawajuha, ya contohnya wajuha, yaujuhu gitu. Wal amru ada nggak fi'il mudhari' di matanya? Ada. Di saya nggak ada soalnya. Harusnya ada ya wajuha yaujuhu. Wal amru baru ya. Ada masdarnya? Nggak ada masdarnya. Masdarnya apa? Wujuh atau wajhan. Ya, fawalli wajhaka. Oke. Wal amru aujuh. Amrnya itu apa? Aujuh apa ujuh? Ujuh, ya yang benar ujuh.
Ya, karena nas apa dari fa'ala yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu ya. Fa'ula wajuha yaujuhu ya. Berarti ujuh. Ujuh wan nahyu la taujuh. Nah, itu apa namanya? Jelas itu kaidahnya. Idza kana ala wazn yaf'ulu sabatatil waw. Kalau seandainya dia wazannya yaf'ulu, maka wawnya itu tidak dibuang atau tetap. Wa hudhifatil waw min yata'u wa yasa'u wa yada'u wa yaqa'u. Udah selesai ya tadi. Lanjut. Wa yada'u wa yahabu li'annaha fil asli yaf'ilu. Karena pada asal dia yaf'ilu. Fafutihal ainu li harfil halqi fi lamihi ya. Di lam fiilnya, bukan di ain fiilnya. Gitu. Karena harokat kasroh bertemu dengan halak gitu, itu terasa berat gitu. Maka diberilah atau digantilah ainnya itu huruf harokat fathah litakhfif, untuk khifah kayak gitu. Wa hudifat min yadaru. Nah, dan juga dibuang dari yadaru. Ro huruf halak bukan? Bukan. Ro enggak termasuk huruf halak. Kenapa kok di sini tetap dibuang? Aslinya apa? Wadaro yaudhiru. Aslinya itu wadaro yaudhiru. Tapi kenapa di sini jadi yadaru? Padahal lam fiilnya bukan huruf apa? Bukan huruf halak. Tapi dia likaunihi. Nah, ini alasannya. Likaunihi bimakna yadahu. Apa artinya? Meninggalkan. Ya, yadaro itu wadaro itu artinya meninggalkan. Tapi fi'il madhi yang ada di wadaro dan di wada'a itu tidak digunakan oleh orang Arab. Ini tanbih ya guys, ini tanbih. Tidak digunakan bukan berarti tidak fasih. Ya, tanbih. Tidak digunakan berarti tidak fasih. Itu satu. Bisa jadi tidak digunakan karena memang ghairu muntashir indal Arab. Tidak, atau ghairu ma'ruf indal Arab, atau ghairu fashin, tidak tersebar di kalangan orang Arab. Itu pertama. Yang kedua, tidak digunakan karena ada lafaz yang lebih ringan diucapkan. Apa? Taroka. Ya, taroka. Dan juga taroka lebih ma'ruf daripada sebelumnya, yaitu wadaro dan juga wada'a fil fi'lil madhi, dalam fi'il madhinya. Kenapa kok kita bisa mengatakan tidak digunakan bukan berarti tidak fasih? Karena di Al-Qur'an ada sebuah qiraat mengatakan ma wada'aka. Gitu. Bukan wada'aka ya. Kalau wada'aka qiraat kita. Ya, hafaz. Nah, tapi dia ini untuk membantah tadi tuh. Ya, tidak digunakan bukan berarti tidak fasih. Kenapa? Karena di Al-Qur'an ada, tapi di qiraat lain yaitu ma wada'aka. Ma wada'aka rabbuka, yaitu Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk membantah dalil itu. Makanya wa amatu, artinya amatu, para sorfiyun mereka mematikan. Kenapa pakai lafaz amatu? Karena memang orang Arab itu hampir nggak menggunakan sama sekali. Makanya dimatikan tuh fi'il madhi daripada yada'u dan juga yadaru. Wa amatu madhiya yada'u wa yadaru. Ya, madhiya ini asalnya karena dia diidhofahkan jadi dibuang nunnya. Wahad fulfa dalilun ala annahu wawiyun. Nah, terus kita kan kita kan tadi bilang bahwa fi'il madhinya itu daripada wadaro ya, daripada yadaru dan yada'u itu kan mati, nggak ada fi'il madhinya. Wa amatu seakan-akan nggak ada. Tapi kok kamu bisa tahu kalau itu aslinya wadaro? Ya, kamu bisa tahu kalau aslinya apa? Wadaro. Tahu dari mana gitu? Taunya dari apa? Dari hadful fa katanya. Wa hadful fa dalilun ala annahu wawiyun. Nah, itu jawaban daripada soal muqaddar. Jadi ada pertanyaan. Lah, kamu tadi bilang yadaru dan yada'u madinya dimatikan. Terus kok kamu tahu kalau seandainya yada'u dan yadaru itu aslinya ada fa-nya di situ?
Tahu dari mana? Sedangkan madinya dimatikan, nggak ada gitu. Nah, di sini dikatakan hadful fa dalilun ala annahu wawiyun. Ya memang ya daru dan ya da'u madinya nggak ada. Tapi kan di situ nggak ada fa fiilnya. Kemana nih fa fiilnya? Oh, fa fiilnya nggak ada, dibuang. Kenapa dibuang? Karena fa fiilnya itu huruf waw kayak gitu. Makanya dia dibuang seperti itu. Karena mengikuti kaidah sebelumnya, mengikuti kaidah yang sudah kita jelaskan di awal. Oke. Dalilun ala annahu wawiyun. Jadi wa amatu madhiya yada'u wa yadaru. Dan wa hadful fa dalilun. Nah itu jawaban. Makanya pakai waw. Wawnya itu istiqnaf. Istiqnaf li su'alin muqaddar. Wawnya istiqnaf karena ada pertanyaan yang ditakdirkan. Ya. Annaka takul. Kamu tadi bilang bahwa annaka takul bi anna madhiya yada'u wa yadaru mahdhufani. Dua-duanya dibuang. Ya, min aina arafta? Dari mana kamu tahu bahwa di sini di sini ada di situ bukti bahwa ada waw. Dari mana kamu tahu baru bahwa waw itu dibuang? Ya, taunya dari mengikuti kaidah sebelumnya gitu, bahwa ketika ada yang kurang. Ini kan di sini kita lihat yadaru dan yada'u nih. Yada'u dan yadaru kok ini fi'il mudhari' tapi fa fi'ilnya nggak ada gitu. Nggak mungkin yang dibuang huruf sahih. Ya, yang dibuang huruf sahih nggak mungkin kayak gitu. Maka sudah dipastikan yang dibuang ini adalah huruf illat, yaitu waw kayak gitu. Wa hadful fa dalilun ala annahu wawiyun. Karena kalau dia ya nggak bakal dibuang, guys. Kalau dia ya dibuang nggak? Hah? Kalau ya dibuang nggak? Nggak bakal dibuang. Dia dinakel doang. I'lala binakel. Kayak ya ba'a ya bi'u. Ya. Ba'a ya bi'u. Dia dinakel doang. Kayak misalnya kalau emang dia ya nih ya, kalau emang dia ya, misalnya ya da'a harusnya ya di'u. Yadiu atau yadiu, cuman dinakel nih ya, harokat yang ada harokat ya-nya. Ini saya misalnya contoh kan kalau ba'a itu apa? Yabi'u. Kalau dia ya, kalau dia ya harusnya dia nggak dibuang. Ba'a yabi'u. Harusnya yabi'u. Nah ini nanti i'lala bin naql. I'lala bin naql. Nanti harusnya kayak gini dong. Yadaro yadiru. Itu atau daro yadiru. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ini gak usah kesini dulu. Nanti kalian fokus ya sama pembahasan, diingat pembahasan ini, nanti saya akan balik lagi ke sini. Wa hadful fa dalilun ala annahu wawiyun. Nah, ini bukti karena kalau dia ya harusnya nggak dibuang. Seharusnya nggak dibuang. Nanti akan kita balik lagi. Soalnya ini nanti panjang. Ini nanti namanya i'lala bin naql gitu. I'lala bin naql atau bil hadf dan juga atau bin naql wal qalb ma'an. Bin naql wal qalb ma'an. Itu panjang. Dah. Itu diingat dulu, nanti akan kita kembalikan ke sini. Kawahad fulfa dalilun ala annahu wawiyun. Dah, sekarang wa ammal ya'u fatasbutu ala kulli halin. Ya. Wa ammal ya'u fatasbutu ala kulli halin. Maksudnya apa ala kulli hal? Maksudnya imma dia di madhi, imma dia di mudhari', atau imma dia di amr, atau imma di selainnya. Ya, di selain itu madhi mudhari' amr, seperti itu. Maka nahu ya muna yaimunu, benar. Ya muna. Ya saro yai siru, ya isa yai asu, gitu. Wa taqulu fi, nah itu selesai di Nah ini ya muna yaimunu, ya saro yai siru, ya isa yai asu, ini menunjukkan bahwa mau ain fiilnya itu dhammah atau fathah atau kasroh, maka ya-nya itu tetap gitu, subut. Ya, yang ada di fa fiil.
Jadi mau ain fiilnya itu dhammah atau fathah atau kasroh, subutul ya. Ya, idza kanatil ya'u. Jadi kaidahnya itu kalau seandainya ya, ya idza kanatil ya'u fi fa'il fi'li, ya la tuhdafu abadan. Dia tidak dibuang. Imma ala wazn fa'ala au ala fa'ila au ala fa'ula. Itu kaidahnya. Nah, sekarang kita masuk ke itu untuk sulasi mujarrad aja, ya-nya nggak dibuang. Tapi kalau untuk sulasi mazid watakul, kalau ya-nya itu masuk ke sulasi mazid watakulu fi af'ala minal ya'i aisara yusiru isaron fahuwa musirun, diubah kayak gitu, diubah-ubah. Maka contoh di wazan af'ala, watakulu fi af'ala aisaro yusiru. Aisaro aman, nggak diubah. Nah, tapi yusiru itu diubah karena aslinya apa? Yusiru. Yuisiru itu. Yuisiru. Nah, idza kanatil ya'u sakinatan. Kaidah lagi. Kalau ya-nya itu sukun, gitu ya. Wa kanat qablaha, dan sebelumnya itu apa? Dhammah. Sebelumnya itu dhammah. Qulibatil ya'u wawan. Maka wawnya itu diganti jadi jadi waw. Ya, itu kaidah. Ini gimana nih? Hapus ya. Ya, ini kaidah lagi. Idza kanatil ya'u sakinatan wan dimami qablaha qulibatil ya'u diganti jadi apa? Wawan. Wow. Nah itu. Ini di af'ala ya. Di af'ala. Di wazan af'ala. Di sulasi mazid. Nah, contohnya apa? Yusiru isaron kayak gitu. Isaron. Nah, ini tabko ya. Kenapa ya-nya itu enggak diganti? Karena sebelumnya kasroh, subutul ya. Ya, idza kanat qoblal ya'i ya kasrotan batatil ya'u, maka ya-nya itu apa? Nah, musirun. Aslinya apa musirun? Muisirun. Nah, asluhu muisirun faqulibatil ya'u wawan li sukuniha. Yang pertama karena ya-nya sukun. Wang dimami qablaha. Kayak gitu. Ini i'lalnya bil apa nih? I'lalnya bil qalb. Jadi ilatnya karena bil qalb. I'lala bil qalb. Jadi dia diganti. Ya. Wow diganti dengan ya. Nah, itu di af'ala. Kemudian di wazan selanjutnya, ya di wazan selanjutnya itu di ifta'ala. Wa taqulu fil ya fil fa'il ya'i. Ya, di fa'il yang huruf ilatnya ya, ifta'ala minhuma nahu itta'ada gitu. Minhuma itu minal wawi wal ya. Ya. Minal itu minhuma dhamira kembali ke waw dan ya. Minhuma ay minal wawi wal ya. Nah, ini khusus yang di wazan ini, di wazan ifta'ala untuk waw dan ya. Jadi wa taqulu fi ifta'ala minal wawi wal ya itta'ada gitu. Itta'ada. Fahuwa mutta'idun wattasara yattasiru fahuwa muttasirun kayak gitu. Muttasirun. Aslinya apa? Aslinya itta'ada. Aslinya apa? Itta'ada. Aslinya iuta'ada. Ya, iuta'ada. Oke. Kemudian wawnya diganti jadi ta. Gitu. Kenapa kok boleh diganti jadi ta? Karena ta itu makhrajnya berdekatan dengan waw. Kayak gitu. Bukan hanya sebab dia makhrajnya berdekatan ya, bukan hanya sebabnya berdekatan aja, tapi karena dia masuk ke wazan ifta'ala.
Kalau misalnya di wa'ada boleh nggak? Nggak boleh diganti jadi ta, meskipun ta makhrajnya dekat dengan waw. Jadi alasannya yang pertama, boleh waw atau ya diganti dengan huruf ta dengan catatan ketika dia di wazan ifta'ala. Kenapa? Karena ada ta di wazan ifta'ala, maka boleh diganti jadi ta. Ya, karena makhrajnya dekat. Jadi bukan karena alasannya dekat doang makhrajnya, tapi harus dengan wazan ifta'ala kayak gitu. Maka nggak boleh wa'ada. Boleh nggak yasaro jadi tasaro? Nggak boleh. Meskipun makhrajnya dekat. Jadi dengan kata fil iftial itu untuk mentanbih, untuk memberi isyarat bahwa waw dan ya boleh diganti menjadi ta, bukan hanya karena makhrajnya dekat, tapi karena dia sedang berada di wazan ifta'ala gitu. Jadi iu ta'ada, nah ini diganti jadi ta, setelah itu ya diidghamkan ke ta. Ditanya tetap sukun ya, tanya tetap sukun. Diidghamkan ke ta yang berharokat. Jadi ta'ada. Tasaro. Aslinya tasaro gitu. Wa yuqalu apa nih? Harusnya wa yuqalu fahuwa mutta'idun. Nah ini itta'ada yatta'idu mutta'idun. Ittasaro yattasiru muttasirun. Itta'ada di situ di nuskha kalian yatta'idu apa yatta'idu? Yatta'idu ya. Fahuwa muta'idun gitu. Fahuwa muta'idun. Di sini di nuskha saya sebentar. Sebentar ya. Di nuskha saya ini ada. Oke. Oh ya betul. Itta'ada ya ta'idu. Ittasaro ya tasiru. Ya. Ittasaro ya tasiru. Fahuwa muta'idun. Nah, karena ittasaro berarti dia nih yang kedua sekarang. Itta'ada bisa ya ta'idu. Itu bisa dua cara. Kemudian di sini deh. Kemudian itta'ada boleh ya ta'idu. Itta'ada ya ta'idu. Ittasaro ya tasiru. Wal aula afsah. Yang pertama itu lebih afsah. Itu yang itta'ada, yang itta'ada. Kayak gitu. Nah, sedangkan ini kita coba tasrif ya. Itta'ada ya ta'idu. Ya ta'idu. Ini nggak boleh diganti jadi apa namanya? Nggak boleh diganti jadi waw. Nggak boleh yau ta'idu. Itu nggak boleh. Karena sudah karena ini di madinya udah di kolab nih. Udah di kolab, udah diganti. Ya ta'idu. Kemudian ini tujuannya diganti jadi alif. Kenapa tujuannya? Ya, harusnya itta'ada ya ta'idu. Ya. Kenapa ini diganti jadi alif? Tujuannya untuk lebih khifah, lebih ringan lagi. Karena ada harokat fathah, kemudian diganti ada alif juga untuk lebih akhaf lagi. Karena kan yat itu ada sikolnya masih dikit. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara ya ta'idu dengan ya ta'idu, itu lebih ringan ya ta'idu gitu. Nah, ini sama ya tasiru. Maka isim fa'il apa? Kalau kayak gini. Ya ta'idu ta'idun. Kalau yang kayak gini ya, kalau itu kan itta'ada jadi isim fa'il mutta'idun. Kalau yang ini muta'idun gitu. Muta'idun seperti itu. Ini isim fa'il apa? Ittasaro ya mutasirun. Gitu. Aslinya apa? Muitasirun. Aslinya itu muitasirun. Kalau ini aslinya apa?
muta'idun, kembali ke asalnya kayak gitu. Ya, jadi mutasirun. Dah. Mutasirun. Oke. Fahuwa mutasirun wa hadza makanu mutasarun fi. Dah, ini apa namanya? Sebenarnya wazan ini ittasaro, itta'ada itu lazim. Itu lazim. Jadi nggak bisa diubah ke maf'ul. Sebenarnya nggak ada maf'ulnya. Tapi boleh nggak kita jadikan isim maf'ul? Boleh, tapi disanding dengan huruf jar gitu. Sama kayak kemarin. Marro. Nggak boleh kita katakan mamrurun, nggak boleh. Tapi harus ada huruf jarnya, mamrurun bih gitu. Jawaza. Ini lazim. Boleh nggak kita katakan mujawazun? Nggak boleh. Harus ada mujawazun anhu. Kayak gitu. Mujawazun anhu. Dan seterusnya. Nah, sama halnya seperti ittasaro. Ittasaro ini nggak boleh kita katakan mutasarun. Nggak boleh. Atau muttasarun. Nggak boleh. Makanya kalau dia mau memang diubah tetap ke isim maf'ul, harus disandingkan huruf jar. Maka di sini mutasarun fi gitu. Mutasarun fi kayak gitu. Dah, wa hukmu wadda yawaddu ka hukmi adha ya'uddu wa taqulu fil amri idad ka'dad. Ya, itu udah kita bahas ya di mudha'af. Ana usani wallahu alam bis shawab ya. Insyaallah ini masih kuat ya kita belajar mu'tal. Karena ini pelajaran ini tuh saya tingkat 4 ya. Saya belajar ini tingkat 4, tingkat akhir. Jadi kenapa sih? Ada yang nanya tuh waktu itu ke dosen. Kenapa ini pelajaran ini tingkat akhir? Karena ini pelajaran paling susah. Paling susah gitu. Jadi ini diuji. Benar-benar diuji kesabaran kita itu lewat mu'tal. Ya. Jadi kalau mau naik level tinggi dalam belajar sorof, yaitu baca pelajaran faslun al-mu'tal. Gitu. Karena emang pusing ini kaidah-kaidahnya itu banyak gitu. Kaidah-kaidahnya banyak. Bahkan nanti waktu di muqarrar saya itu tingkat 4 itu lebih banyak dari ini kaidahnya. Itu Masya Allah pusingnya minta ampun itu. Dengan kaidah kita ngapalin kaidahnya kayak gini gimana. Maka cara simpelnya buat ngapalin kaidah gimana? Kita hafalin contohnya. Iya, karena kalau kita hafalin kaidahnya susah ini. Dakanatil ya sakinah wan dimam qabla. Ya udah, pokoknya wazan af'ala, ya udah ya-nya diganti jadi waw kalau ada huruf ilatnya di fafiilnya, udah. Makanya kita hafalinnya itta'ada, udah di wazan itta'ada. Berarti ini ifta'ala. Nah, udah itu kayak gitu, ngapalin contoh-contohnya aja udah. Enggak usah kaidah-kaidah kayak gini. Strateginya kayak gitu. Udah ya, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah. Kita tutup ya. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Salim tasliman katsiran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.